Kutipan dan daftar pustaka. Kutipan dibagi menjadi dua, yaitu ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu kutipan yang benar-benar sama dengan tulisan aslinya. Dalam kutipan langsung ini kita sama sekali tidak boleh merubah atau menghilangkan kata atau bahkan kalimat dari sumber kutipan kita. Kalaupun kita menemukan keraguan atau kesalahan dalam kutipan tersebut, kita hanya dapat menandakan dengan tanda "sich". Tanda tersebut menandakan bahwa kita telah mengutip secara langsung tanpa editan dan kita tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. 1. Kutipan diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antara baris kutipan 2 spasi. 3. Kutipan diapit dengan tanda kutip. 4. Sudah kutipan selesai, langsung dalam tanda kurung tulis sumber. Dari mana kutipan itu diambil dan tulis nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman. Tempat kutipan itu diambil. Sedangkan kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang tidak persis dengan aslinya. Pokok pikiran atau ringkasan kesimpulan yang disusun menurut jalan pikiran dan dinyatakan dalam bahasa sendiri atau prasa. Prasa juga bertujuan agar menghindari kemungkinan terjadinya replikasi dan agar menunjukkan keaslian gagasan. Kutipan tidak langsung dituliskan di antara kutipan tanda petik, melainkan langsung dimasukkan dalam kalimat. Dalam pengutipan ini, sumber rujukan harus disebutkan baik dengan nomor halaman atau tanpa nomor halaman. Tujuan kutipan. Membuat kutipan mempunyai beberapa tujuan, diantaranya yaitu memberikan bukti, mencegah plagiarisme, dan membuktikan orisinalitas tulisan. Kemudian memberikan kredit dan memudahkan pembaca jika ingin membaca lebih lanjut materi terkait topik yang kita bahas. Contoh kutipan langsung. Hal tersebut sejalan dengan Satayatan dari tahun 2008 dikutip dari halaman 22 yang berpendapat errors are the result of some failure of performance. Yang kalau ditranslate itu kesalahan adalah hasil dari beberapa kegagalan kinerja. Terus contoh kutipan tidak langsung. Hal ini dikemukakan oleh Goffman pada tahun 1951 yang berpendapat bahwa laki-laki cenderung memilih pasangan yang memiliki status sosial yang sama dengannya. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah kumpulan sumber informasi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, seperti buku artikel, jurnal, dan sumber lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, daftar pustaka merupakan daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang atau penerbit, dan informasi relevan lainnya yang ditempatkan di bagian akhir suatu karangan atau buku serta disusun menurut abjad. Tujuan penulis daftar pustaka. Penulis daftar pustaka memiliki beberapa tujuan. Apa saja itu? Berikut beberapa tujuan penulis daftar pustaka. 1. Penguatan tulisan ilmiah. Atau 2. Untuk menghindari tuduhan plagiat. 3. Untuk menghargai penulisan yang menjadi sumber acuan dalam penulisan karya ilmiah. 4. Membantu pembaca lainnya yang mengetahui lebih dari sumber kutipan karya ilmiah yang ditulis. Contoh penulisan daftar pustaka diambil dari buku Zainab Siti 2013, Komunikasi Masa Sebuah Pengantar, Manajemen Komunikasi, Sidoarjo Jipatama Publishing. Diambil dari jurnal Agustini NA dan Purnaningsih N 2018, Pengaruh Komunikasi Internal dalam Pembangunan Budaya Organisasi, Jurnal Komunikasi Pembangunan 16/1/89/108. Diambil dari web 2J 2020 Mei tanggal 5. Cara menulisan daftar pustaka yang benar. Website ABC diakses pada tanggal 1 Maret 2013.
Mendeley adalah perangkat lunak manajemen referensi dan alat jaringan akademik yang digunakan untuk mengelola, berbagi, membaca, dan mengutip literatur ilmiah. Nah, itu maksudnya. Alat ini sangat populer di kalangan mahasiswa, peneliti, dan akademisi karena mempermudah proses penyusunan bibliografi, dan referensi dalam karya ilmiah seperti skripsi, tesis, atau artikel jurnal. Fungsi utama Mendeley yang pertama, manajemen referensi. Mendeley memungkinkan pengguna menyimpan dan mengatur artikel jurnal, buku, dan sumber referensi lainnya dalam satu tempat. Yang kedua, sinkronisasi cloud. Referensi dapat disinkronkan di beberapa perangkat melalui akun Mendeley. Yang ketiga, pencarian referensi. Dapat mencari dan mengunduh literatur ilmiah dari basis data yang diintegrasi. Yang keempat, pembuatan kutipan dan bibliografi. Mempermudah pembuatan sitasi dalam berbagai format seperti APA, MLA, dan lainnya langsung ke dalam dokumen. Yang kelima, anotasi dokumen. Pengguna dapat menambahkan catatan, menyorot teks, atau mengomentari artikel PDF langsung. Yang keenam, kolaborasi. Memungkinkan berbagi dokumen dengan rekan kerja atau anggota tim penelitian dalam grup yang dibuat di Mendeley. Selanjutnya, menginstal Mendeley dan plugin untuk Word. Yang pertama, unduh dan install Mendeley Desktop dari situs resminya. Nah, yang kedua, buka aplikasi Mendeley Desktop, lalu masuk ke menu Tools dan pilih Install MS Word plugin. Plugin ini akan secara otomatis menambahkan tab Mendeley atau Mendeley Site di Word. Yang kedua, gunakan fitur Mendeley di Word. Yang pertama, buka Word dan periksa apakah tab References atau Mendeley Site sudah muncul di toolbar. Jika menggunakan Word 2016 atau versi lebih baru, cari tab Reference lalu klik Mendeley Site. Yang kedua, masukkan kutipan di dokumen Word. Tempatkan kursor di posisi yang Anda ingin tambahkan kutipan. Klik Insert Citation di tab Mendeley. Ketik nama penulis, judul, atau kata kunci dari referensi yang sudah Anda simpan di Mendeley, lalu pilih referensi yang kalian inginkan. Yang ketiga, tambahkan data referensi atau bibliografi. Setelah selesai menambahkan kutipan, tempatkan kursor di bagian bawah dokumen atau lokasi yang diinginkan untuk bibliografi. Klik Insert Bibliografi di tab Mendeley. Daftar referensi akan otomatis sesuai format citasi yang dipilih. Atur gaya citasi. Anda dapat memilih format citasi seperti APA, MLA, atau Chicago dengan mengeklik menu Citation Style di tab Mendeley di Word.